Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Siapa aja yang sudah hadir? Muhammad, Ramadan, Madinah, dan lain sebagainya. Dania, Danika, Rizky. Oke, Danika. Angkat tangannya. Mana Danika? Oke. Muhammad, Ramadan. Angkat tangannya. Oke, sip lah. Baik ya. Untuk kali ini tetap Bapak masih membahas tentang hari kiamat. Hari kiamat. Kita semua tahu tentang hari kiamat, dan hari kiamat itu pasti akan terjadi. Betul kan? Ya. Cuman kita tidak tahu kapan terjadinya kiamat itu. Rasulullah hanya memberikan beberapa tanda-tandanya. Seperti yang kemarin sudah dilihat, sudah dibaca oleh kalian. Ya, ada beberapa tanda-tanda kiamat itu. Untuk mengetahui tanda-tanda kiamat itu kita perlu adanya dalil. Apa itu dalil? Dalil itu adalah alasannya, pegangannya. Ya. Dalil itu ada dua macam. Ada dalil akli, ada juga dalil nakli. Ya. Sekali lagi, dalil itu ada dua. Ada dalil akli dan ada dalil nakli. Apa bedanya? Antara dalil akli dan dalil nakli. Ada yang tahu apa bedanya? Oke, ada yang tahu? Silakan jawab. Danika? Danika? Angkat tangannya? Tahu? Dinyalakan mic-nya? Hah? Nah, dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli, dalil yang berdasarkan akal pikiran. Itu akli. Sekali lagi, dalil akli itu dalil yang berdasarkan akal pikiran. Sedangkan dalil nakli, dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beda. Kalau masalah ibadah itu tidak bisa menggunakan dalil akli. Tidak bisa menggunakan dalil akli. Dalil melalui akal, itu nggak bisa. Dalil akal, dalil akli digunakan itu ketika kita misalkan mau berdebat dengan orang komunis. Orang komunis itu menyatakan bahwasanya dunia ini jadi dengan sendirinya. Kata orang komunis. Ya, orang komunis bilang dunia ini jadi dengan sendirinya. Kalau dia dikasih dalil nakli, dia nggak bakalan bisa, nggak bakalan mau. Justru yang harus kita pakai untuk menghadapi pernyataan dia itu adalah menggunakan dalil akli. Menggunakan
akal. Contohnya, pernah sewaktu-waktu orang komunis dan orang muslim itu mau saling membuktikan. Orang muslim, orang Islam menyatakan bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Sementara orang komunis menyatakan dunia ini jadi dengan sendirinya. Nah, akhirnya ditentukanlah waktu untuk berdebat. Ditentukanlah di suatu tempat yang berbeda. Nah, ditentukan di suatu tempat itu mungkin di hari Senin atau hari Selasa. Nah, si orang komunis datang duluan. Dia sampai duluan. Sementara orang muslim nggak datang-datang. Orang muslim ini nggak datang-datang. Nah, akhirnya ditunggu-tunggu oleh orang komunis, kok kenapa orang muslim itu nggak datang-datang. Dia menyangka bahwa, oh, orang muslim ternyata takut. Akhirnya, besoknya ketemu lagi mereka. Orang komunis berkata, kenapa engkau tidak datang? Padahal kita sudah buat perjanjian akan bertemu di suatu tempat. Si orang muslim bilang, saya tidak bisa datang karena ada sungai yang sangat besar dan di situ tidak ada jembatannya. Bagaimana saya bisa melewati sungai tersebut? Saya tunggu-tunggu kayu yang lewat barangkali nanti bisa menjadi jembatan, nggak jadi-jadi. Saya tunggu-tunggu dari pagi sampai sore, ternyata jembatan itu nggak jadi-jadi. Mendengar jawaban seperti itu, si orang komunis bilang, mana mungkin jembatan itu jadi dengan sendirinya kalau tidak ada yang membuat. Sekali lagi orang komunis bilang, mana mungkin jembatan itu jadi dengan sendirinya kalau tidak ada yang membuat. Akhirnya oleh orang muslim dibalik. Berarti mana mungkin dunia ini jadi dengan sendirinya kalau tidak ada yang membuat. Nah, dari peristiwa tersebut akhirnya si orang komunis percaya bahwasanya dunia ini ada yang membuat. Jadi harus menggunakan dalil akli, menggunakan akal juga. Jangan dikasih dalil Al-Quran dan hadis, dia nggak bakalan nerima. Nah, akal dilawan dengan akal. Nah, itu dalil akli. Sementara dalil nakli, pertanyaannya, kenapa kalian sholat? Apa dasarnya? Apa landasannya? Dalilnya apa? Dalilnya itu adalah aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu dalilnya, dasarnya. Nah, jadi nggak sembarangan. Ketika kita melakukan sesuatu, itu memang harus ada dasarnya, ada dalilnya. Itu menggunakan dalil nakli, bukan akli. Kenapa ketika kita batal, ketika kita kentut, kalau menurut akal, maka yang harus dicuci itu adalah bagian tempat keluar angin. Tapi ketika kita kentut atau buang angin besar, justru yang dicuci itu adalah cuci tangan, kumur-kumur, hidung, muka, kepala, kaki, itu yang dicuci. Kalau menurut akal itu nggak masuk akal. Nah, karena yang kita pakai dalilnya dalil nakli. Dalil nakli mengatakan idza qumtum ilas shalah, jika kalian berdiri hendak melaksanakan sholat, satu, fagsilu wujuhakum, cuci wajahnya, wa aydiyakum ilal marafiq, cuci kedua tangannya sampai marofik, sampai siku. Kemudian wamsahu biru'usihum, cuci kepala, bukan rambut ya, kepala. Kalau rambut bahaya, kalau rambutnya 5 meter, kemana tuh? Nah, maka kepala. Yang terakhir, wamsahu biru'usikum, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai dengan mata kaki. Itu.
ya, maka menggunakan dalil nakli. Sekali lagi, dalil itu ada dua, satu dalil akli dan satu lagi dalil nakli. Dalil akli, dalil yang berdasarkan akal pikiran manusia. Masalah ibadah itu tidak bisa menggunakan dalil akli. Sebab bahaya. Nanti akan menjadi akal-akalan saja. Tapi yang kedua dalil nakli. Nah, dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya. Jadi dalil akli dan dalil nakli. Anak-anak sekalian, sebagaimana kita ketahui, di antara tanda-tanda kiamat itu adalah, jadi kiamat itu ada kiamat besar dan ada kiamat kecil. Kiamat besar dan kiamat kecil. Apa itu kiamat besar? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu kiamat besar? Kiamat besar adalah kehancuran, kehidupan, berakhirnya kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Tanda-tandanya salah satunya matahari terbit dari barat. Kemudian banyaknya wanita dibandingkan dengan laki-laki. Kalau dalam hadis dikatakan, inna min asrotis sa'ah. Di antara tanda-tanda kiamat itu, satu, an yurfa'al ilmu, dicabutnya ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Orang nggak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Orang tidak mau belajar agama, orang tidak mau mengaji, orang tidak mau melaksanakan zakat, infak, dan sodakoh. Wayas butal jahlu, tersebarnya kebodohan, malas. Di rumah punya Al-Quran, tapi tidak mau membacanya. Lebih mementingkan main game. Padahal kalau membaca Al-Quran, pahalanya sangat luar biasa. Kemudian wayaj harus zina, tampaknya perzinahan, seks bebas di mana-mana. Itu merupakan salah satu tanda-tanda datangnya kiamat. Wayasrabal khamr, meminum minuman keras. Khamr, minuman keras, minuman yang memabukkan, walaupun hanya satu tetes, itu memabukkan, itu haram. Walaupun dia nggak mabuk cuma satu tetes, tetap jatuhnya haram karena akan merusak otak, merusak pikiran manusia. Nah, anak-anak sekalian, kemarin sudah kita bahas tentang periode kehidupan manusia setelah kematian. Ada yaumul barzah, alam kubur. Ya, alam kubur itu ada. Dan ada juga yang namanya siksa kubur. Apa penyebab siksa kubur itu? Salah satunya adalah tentang baul, kencing sembarangan, tidak cebok, kemudian dipakai sholat, maka itu merupakan salah satu bentuk dari siksa kubur. Hati nih, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau kencing sembarangan, kencing tidak cebok, atau cipratan air kencingnya itu kena celana atau kena rok, kemudian dipakai sholat,
maka itu yang akan menjadi penyebab siksa kubur. Lihat itu. Kemudian ada Yaumul Ba'as, hari dibangkitkan teman Nabi Adam, terakhir, manusia terakhir. Itu semua dibangkitkan. Setelah dibangkitkan nanti dikumpulkan. Dikumpulkannya di mana? Dikumpulkannya di padang mahsyar, bukan di padang Arafah. Lagi dikumpulkannya di padang mahsyar. Untuk apa di sana dikumpulkan? Ada yang namanya Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Dimintai pertanggungjawabannya, akan ditimbang tuh seluruh amalnya. Kalau amal baiknya lebih banyak, maka malaikat menyambutnya dengan salamun alaik. Silakan, keselamatan, kesenangan diberikan buat kamu. Tapi jika amal jahatnya yang lebih banyak, maka malaikat pun akan memukul, menendang, menggampar. Alaiha malaikatun gilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sana malaikatnya yang bengis, yang kejam bagi mereka yang timbangan amal jahatnya, timbangan jeleknya itu lebih banyak. Lantas, bagaimana jika amal baik dan amal buruknya sama? Di manakah dia tinggal? Ayo, silakan. Sekarang kita akan buka pertanyaan. Barangkali di antara kalian ada yang mau bertanya. Jika amal baik dan amal buruknya sama, di manakah mereka tinggal? Ada yang bisa jawab? Silakan. Muhammad, angkat tanganmu. Dengar? Silakan. Jika timbangan amal baik dan buruknya sama, di manakah manusia itu akan tinggal? Kan di mana? Ada yang tahu di mana? Karena manusia itu ada yang timbangan baiknya lebih banyak, ada yang timbangan jeleknya lebih banyak, bahkan ada juga yang timbangan amal baik dan amal buruknya sama. Di mana tuh kira-kira mereka tinggal? Kalau dibilang di surga, enggak juga. Di neraka, enggak juga. Jadi di mana kira-kira mereka tinggal? Di mana kira-kira? Ada yang tahu? Baik anak-anak,
Untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas yang Bapak berikan. Silakan dikerjakan tugas tersebut, kumpulkan sesuai dengan petunjuk yang ada di PPT tersebut. Lagi silakan dikerjakan soal-soal tersebut sesuai dengan petunjuk yang ada di PPT tersebut. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.